ada, gue anak ada. Pas nggak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farajahallah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat bersama-sama hadir majelis taklim, hadir menuntut ilmu. Tuh berapa banyak orang yang dikubur itu pengen kayak nikmat yang kita dapatkan pada hari ini. Sekalipun hanya sebentar, tapi itu gede banget pahalanya yang namanya duduk di majelis taklim. Nah, makanya alhamdulillah sekali lagi pada siang mulai aja jam tertindu ini kan. Ya, tapi alhamdulillah kita tidurnya di sini aja bersama baginda Rasul, bersama Imam Nawawi membaca kitab beliau. Mudah-mudahan semua itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, itu ada info insyaallah. Ntar selesai ngaji halaqah kita ada UTS kan? Kapan? Mulai Ahad. Itu di jadwal Sabtu sampai Sabtu lagi. Berarti hari Ahad sampai Ahad lagi. Mana? Ahad sampai Sabtu. Ahad sampai Ahad. Oke, berarti nanti Sabtu depan berarti ya. Oke, nanti kita sepakatin apa definisi tugas. Saya lihat Ustaz Aying itu sudah suka presentasi kan. Saya nggak pernah presentasi sih dia. Awas besok presentasi. Yang bignya ya ntar kita bagi-bagi, misalnya sida bab ini 2 orang gitu. Buat tugas. Insyaallah santai aja lah. Insyaallah dan susah sok tepina ya. Kamu dapat tuh pantung aja nana. Lagi selesai. Kalau dibuat selesai dia. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke bab yang ke-14. Babu fil iqtisadi fi ta'ah. Ayo, man yaqra. Siapa yang baca? Bacain. Nah, ganti-ganti. Mukri'nya enggak datang. Oke, tafadhal. Di sana fil ibadah ya? Di sini fi ta'ah. Ya enggak apa-apa. Allah Ta'ala taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litasqa. Faqala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa an Aisyata. Mana ada namanya Ani dulu di zaman Nabi. Wan Ani katanya. Itu Ani itu punyanya Roma itu. Sallallahu alaihi wasallam. Qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatun tadhkuru min salatiha wala man alaikum bi mah bukannya man mah
ma alaikum bima tutiquna wa wallahi la yamallu Allah ta'u hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma wa masahibuhu alaihi. Oke. Apa tuh bab ini ngajarin kita bagaimana iktisad itu, kalau bahasa gampang amat sebenarnya ekonomi atau ya perekonomian lah. Cuman di sini bagaimana kemudian semangat para sahabat itu dalam beramal, masya Allah luar biasa. Jauh dari kita semangat para sahabat. Nah, jadi sahabat itu nanti kita lihat nih bagaimana kemudian para sahabat ketika mendengar baginda Rasul ngerjain ibadah ini, sahabat pasti nggak mau ketinggalan, pasti pengen. Padahal tuh ada sahabat-sahabat yang dijamin sama baginda Rasul masuk surga. Tapi yang dijamin masuk surga ini justru yang apa tuh nggak mau kalah dalam beramal. Saking kerennya para sahabat itu, makanya baginda Rasul kadang ngasih tahu, oh cara ibadahnya yang begini. Ente jangan keterlaluan, tapi caranya seperti ini, seperti ini. Nah, jadi seperti itu baginda Rasul mengajarkan para sahabat. Nah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, tetapi tidak menginginkan kesusahan, kerepotan. Tapi ingat, kita mungkin sering dengar agama itu memang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya, agama itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Nah, jadi setiap dua perkara, ada perkara yang susah, ada perkara yang agak mudahan dikit. Baginda Rasul selalu memilih yang lebih mudah. Kenapa? Ngangenin kita. Kalau baginda Rasul ngerjain yang susah aja mampu, tapi beliau ngangen kita. Seandainya baginda Rasul milih yang agak susahan, wah susah itu seandainya tebu nurut beliau. Nah, makanya itu ada dalam riwayat baginda Rasul itu ketika ada dua pilihan, kata Sayyidah Aisyah, pasti baginda Rasul memilih yang lebih mudah. Bukan lebih mudah untuk beliau, tetapi ngangen kita supaya kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan. Nah, di dalam riwayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa baginda Rasul itu ketika ngerjain amal soleh, beliau biasanya selalu mendawamkan amal solehnya. Misalnya ada pernah sholat sunat, sholat sunnahnya dilakuin terus baginda Rasul. Nah, jadi selama itu dilakukan, selama itu mengalir pahalanya. Nah, jadi itu hadis yang pertama. Oke, ganti hadis yang kedua. Mana lagi yang baca? Gilir-gilir. Terus. Oke. Kalimatun nahyin wa zajrin wa ma'na la yamallu Allah la yaqta'u sawabahu 'ankum wa jazaa'a a'malikum wa yu'amilukum mu'amalatal mali hatta tamallu fatatruku fayanbaghi lakum an ta'khudhu ma tutiquna ad-dawama 'alayhi liyaduma sawabuhu lakum wa fadluhu 'alaykum. Tuh, itu ngajarin kepada kita, orang ketika ngerjain amal soleh, selama dia diam di pekerjaan amal soleh itu, selama itu dicatat pahala. Jadi selama pulungguh, fadl, selama antum semua dalam status menuntut ilmu, selama itu juga Allah Ta'ala memberikan predikat pahala penuntut ilmu. Nah, misalnya lalu udah lengan balik dari rumah pergi ke sini menuntut ilmu. Selama pergi dari rumah itu predikat kita tetap menuntut ilmu. Dah ada kata-kata ini. Ada kata-kata khusyuk ngantok, tapi dicatat amal Allah Ta'ala seperti orang yang sejatinya menuntut ilmu. Nah, makanya katanya di sini nih, ya udah kalau begitu kerjain fa'alaikum fayambaghi lakum an ta'khudhu ma tutiquna ad-dawam 'alaihi liyaduma thawabuhu. Nah, makanya oleh karena itu perkara-perkara yang bikin mungkin ibadah yang ada ibadah yang itu bikin kita bisa mengerjakannya terus-menerus, jangan ditinggalin. Dan awali semua itu dengan perkara yang sifatnya kecil-kecil dulu lah. Jadi yang sepele-sepele aja dulu. Jangan langsung-langsungan yang susah-susah. Nah, jadi cara-cara istiqamah itu diantaranya awali dengan ibadah-ibadah yang mungkin itu sepele. Jadi si kecil-kecil dulu ngono. Misalnya apa? Misalnya kalau pakai sendal, mana duluan? Hah? Kiri katanya. Ya, jadi kalau pakai sandal itu kakinya dulu yang ini, tapi yang kanan dulu yang masang.
Jadi cara ente kan. Nah, jadi ketika masuk keluar rumah nuntut ilmu, jangan lupa baca doa seperti yang kemarin. Yang begitu-gitu itu coba diperhatikan, Masya Allah, luar biasa. Awali sama yang gitu-gitu. Ketika udah terbiasa yang begitu, baru ketika itu yang gede-gede. Nah, selama ngerjain itu, selama itu Allah Ta'ala catat kebaikan dan pahala luar biasa. Oke, lanjut. Berikutnya hadis kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Naam. Wa ta'akhir. Naam. Amma ana fa usalli al-laila abadan wa qala al-akhar wa ana asumu ad-dahra abadan wa la ufiru wa qala al-akhar wa ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abadan faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antum allazina qultum kada wa kada amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa ufiru wa usalli wa aqudu wa tazawwaju an-nisaa faman raqiba an sunnati falaysa minni. Oke, ini kan ada sebagian sahabat yang datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia pulang ya? Boleh balik ya kalau sakit ya? Oh ya. Nah, jadi waktu itu ada sebagian sahabat datang nanya tentang ibadahnya baginda Rasul sama sebagian istri baginda Rasul. Ketika nanya, ternyata ini sahabat ini bingung. Ya Allah, baginda Rasul aja yang udah dijamin surganya, ibadahnya segini cakepnya, apalagi kita. Mun bahasan teh, wah, ndarak tadah itu aja nah. Paham sih deh? Nah, ya mun itu aja jauh dari baginda Rasul. Makanya setelah mendengar itu, oh ternyata kan istrinya baginda Rasul itu ngasih tahu, oh ibadahnya baginda Nabi kayak begini. Baginda Rasul itu bangunnya seperti ini. Itu coba lihat, baginda Rasul itu ketika udah mulai 10 terakhir Ramadan, baginda Rasul nggak pernah tidur sama istrinya. Di masjid terus tidurnya. Paling bangunin untuk tahajud aja. Nah, saking begitu ibadahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika sahabat ini nanya tentang itu, mereka kan sering kita dengar nih hadits ini. Yang satu bilangnya, wah kalau gitu, kalau saya sholat malam terus, nggak bakalan tidur, sembayang luntuh katanya. Yang satu lagi, kalau saya mah puasa terus, bilang jelo puasa, nggak mau buka puasa. Nah, yang satu lagi, wah kalau saya nggak mau nikah. Kenapa? Istri perempuan itu ngebikin ganggu ibadah katanya. Nah, oh kata baginda Rasul tuh dipanggil satu-satu. Yang satu nggak mau apa tadi? Nggak mau tidur malam. Yang satu nggak mau batalin puasa, mau puasa terus setiap hari. Yang satunya lagi nggak mau nikah. Oh, jangan kalau nikahnya. Nah, kenapa? Ada teman saya dulu ketika kita ini, apa cita-citanya? Mosot katanya. Tahu sudah mosot? Dia nggak mau nikah. Mosot dia nggak mau nikah. Astagfirullahaladzim. Bahaya itu loh. Tuna apa jual EP. Nah, setelah itu dipanggil ini, ente bertiga kesini. Ente tahu nggak siapa yang paling takwa? Engkau wahai baginda Rasul. Lalu kan saya juga puasa, kadang tidak. Saya juga kadang tidur, kadang sholat malam tetap, tapi saya juga tidur. Begitu juga, saya juga nikah, nggak kayak seperti kalian. Kata baginda Rasul, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang benci sama sunnahku, yaitu nikah, nggak mau nikah, falaysa minni, bukan termasuk bagian golonganku, umatku. Makanya Sida belum golongan umat baginda Nabi, belum nikah. Kalau saya alhamdulillah ya Allah. Nah, ini nih, tuh artinya apa? Seperti yang tadi sahabat itu ternyata ibadahnya itu ketika ngedengar baginda Rasul ngerjain ibadah, nggak mau ketinggalan para sahabat. Selalu pengen seperti apa yang dilakuin sama baginda Rasul. Tapi baginda Rasul di stop. Baginda Rasul bukannya top sih sebetulnya, tetapi kemudian memberitahukan cara ibadah yang benar.
setiap malam entar sholat malam terus, entar jangan-jangan subuhnya ketinggalan. Ada dengan nih sembahyang tahajud pacu, subuh telat. Ada. Oh sembahyang pacu. Cerita yang ngantok lah halu kan tinduk sebelum subuh. Bangun-bangun orang udah baca sholawat. Telat sembahyang subuh, jangan begitu. Nah, jadi semuanya diketahui oleh baginda Rasul. Nah, tapi kan itu kita tahu kan ada riwayat yang menjelaskan tuh kalau pengen dihitung tahajud setengah malam, udah jangan lupa salat isya berjamaah. Siapa man shallal isya jamaah, siapa saja salat isya jamaah, faka'annama qama nisfal lail. Dihitung seperti ibadah setengah dari malamnya ibadah. Kalau salat subuh berjamaah dihitung seperti qamal laila kullah, bangun malam semuanya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa, ada orang nggak bisa tahajud misalnya, maka gampang, subuhnya jangan ketinggalan, isyanya jangan ketinggalan, dihitung amal Allah Ta'ala salat malam. Tapi jangan bilang ini tegawin do tahajud, jangan begitu. Isyanya jamaah, tahajudnya dapat, subuhnya juga kalau bisa dapat. Nah, ini nih sahabat seperti itu. Nah, makanya baginda Rasul ngasih tahu bahwa udah ente boleh aja puasa, tetapi ada jarak-jaraknya. Ente boleh aja sholat malam, tetapi jangan lupa tidur juga. Ente jangan lupa nikah juga, tetapi jangan lupa kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu baginda Rasul. Bukannya seperti yang tadi, bukan melarang, tetapi memanage bagaimana kemudian cara ibadah yang benar sesuai syariat Islam. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, fadal. Baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanazzi'un. Masya Allah. Qalaha thalathan rawahu Muslim. Al-mutanazzi'una al-muta'ammiquna al-mushaddiduna fi ghairi mawdi'i tasydid. Oke, no. Kata baginda Rasul, celaka siapa? Al-mutanatti'un, orang yang keras bukan amat tempatnya, orang yang maksa diri bukan pada tempatnya. Ini nih sahabat nih, kalau kita lihat-lihat nih, pengennya sholat malam. Sholat malam ini wajib apa sunat? Sunat. Puasa sunat, wajib apa sunat? Sunat. Kemudian nikah, wajib apa sunat? Hah? 5 hukumnya. 5 hukumnya. Kalau misalnya udah mampu nikah, takut zina, ya wajib. Kemudian hukum asalnya baru sunnah. Nah, kalau kita lihat ternyata ini sahabat pengen maksa diri sama perkara-perkara yang sifatnya itu bukan perkara wajib. Nah, makanya baginda Rasul bilang halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang maksa diri bukan pada tempatnya. Kadang orang, mohon maaf ya, wah kalau nyari dunia, sampai telat sembahyang. Orang nyari dunia itu digabung salat zuhur, asar, di maghrib. Iya kan, maksa diri sehingga sholatnya telat, kemudian macam lah gitu ya. Padahal nih kalau kita bisa umpamakan, orang misalnya kalau punya bos, ketika sedang kerja, bosnya manggil, mana yang didahulukan, panggilan bos apa kerjanya? Bos kita dahulukan. Kenapa? Mohon wah bagus angan pak bos, dakan den begoyan, nih bayangi kayak peang. Kenapa? Udah demen mah bosnya. Tapi kadang nggak bisa orang-orang susah menganalogikan seperti itu. Nah, coba dianalogikan seperti itu, diumpamakan seperti itu. Katakanlah Allah itu yang maha kuasa, rajanya kita misalnya. Kalau kita umpamakan, ketika kerja Allah manggil. Nah, sebetulnya kita yang begitu dulu sama Allah Ta'ala. Kenapa? Ketika Allah udah demen, mungkin rezekinya bukan dari pekerjaan itu, gampang bagi Allah ngasih rezeki dari jalan yang lain. Tapi kadang orang ngebikin Allah mah santai bos, nanti dulu, bilang gitu ya. Tapi kalau manggil selalu geng. Jangan gitu. Makanya jangan salah, ketika mungkin usahanya itu, kadang usahanya udah dia rencananya usahanya, dia udah bilang pokoknya batin tetennya ngana. Tapi Allah nggak ngasih. Kenapa? Panggilan Allah aja di ini kan artinya apa? Dia maksa diri bukan pada tempatnya.
Coba lihat para sahabat dulu. Para sahabat ada yang jadi dagang, ada yang jadi apa itu? Ya, pengembala kambing, ada yang macam pekerjaan sahabat. Tetapi lihatlah ketika baginda Rasul, ketika Allah Ta'ala manggil di masjid, oh sahabat nutup tuh tokonya langsung ke masjid. Tetapi kemudian sahabat itu padahal nggak ada polisi dulu, aman sahabat. Kenapa? Artinya tentram. Oh, kehidupan juga pada waktu itu aman, adem. Kenapa? Seperti yang tadi, nggak maksa diri pada perkara-perkara yang bukan pada tempatnya. Nah, makanya kita juga seperti itu teman-teman sekalian. Jadi maksa diri itu pada tempatnya. Sekarang nih antum belajar aja sekarang, paksa diri untuk belajar, nggak apa-apa. Nah, tapi jangan lupa makan juga. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Jadi orang kadang salah tempatnya, maksa diri. Nah, itu kan zalim kan? Zalim itu apa? Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Naruh sesuatu bukan pada tempatnya. Orang kadang naruh paksa diri bukan pada tempatnya. Coba maksa diri sama perintahnya Allah Ta'ala. Oh, cakep insyaallah. Nah, tapi orang kan kadang salah tempatnya. Makanya kejadiannya juga setelah itu juga beda. Nah, jadi para sahabat kan seperti itu, luar biasa. Baginda Rasul juga ngajarin sahabat seperti itu, supaya jangan maksa diri pada perkara-perkara yang itu bukan perkara wajib. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, lanjutin. Nah, langsung dah. An Abi Hurairah ta? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا يسدد ولن يشدد يسددون إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ما شاء الله. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Oke. البخاري. Terus fi riwayatillah. سددوا وقاربوا وغدوا وروحه وشيء من الدلجة القصد تبلغه. Oke, lanjut. الدين قوله الدين ومرفوع على ما لم يسمى فاعله وروي موصوبا وروي لن يشدد دين أحد وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه أي غلبه الدين وعجز ذلك المشد عن مقاومة الدين كثرة طرقه لكثرة طرقه والغدوة سير أول النهار والروحة آخر النهار والدلجة آخر الليل وهذا استعارة وتمثيل ومعناه فاستعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في قوت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودبته في غيرها فيصل المقصود بغير التعبير والله أعلم. Terus lanjut tinggal satu. وعن أنس رضي الله عنه قال وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينتي فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم علوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر falyarqud muttafaqun alaih. Oke. Hadis ini ngajarin kita sesungguhnya seperti yang tadi, agama itu gampang, mudah. Maka jangan lupa minta sama Allah Ta'ala kemudahan dalam melakukan ibadah. Nah, tuh ada sahabat tuh dulu, ada sahabat satu, saya lupa namanya. Ini sahabat ini satu yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta itu ternyata, ya Allah, berikan hati saya ketenangan, supaya jangan terlalu repot sama masalah orang lain. Pokoknya hati aja saya tenang lah. Itu aja yang diminta sama sahabat ini. Setelah itu baginda Rasul ngecapin jempol sama sahabat ini. Wow, sahabat tahu nggak? Ini orang keren nih dekat saya, katanya di saya. Sahabat bingung kenapa? Dengan ini biasa-biasa ruana.
Ternyata sahabat ini bilangnya, tahu nggak yang bikin ini keren, kata baginda Rasul. Oh, nggak tahu baginda Rasul. Dia tuh yang didoa satu aja, nggak pernah minta kepeng, nggak pernah minta macam, mana? Satu yang diminta supaya hatinya tenang. Ternyata para sahabat bingung. Yuh, masa ngono-ngono doang doanya para keren sih baginda Rasul kayaknya. Oh, ternyata sahabat juga mikir, oh ternyata benar. Kapan? Ketika hati itu tenang, ibadah itu juga cakep. Ketika hati itu tenang, dah karena kurang-kurang rezeki, aman. Ketika hati itu tenang, sekalipun lapar-lapar lagu tenang hati entah. Lakukan biasa sedang mau lapar ini tenang hati ya. Biasa likin sangar kan. Nah, tapi begitulah bagi apa sahabat ini, masya Allah luar biasa. Nah, jadi ketika ibadah itu luar biasa para sahabat. Jadi baginda Rasul itu ngajarin kita jangan lupa minta amal Allah Ta'ala, ketenangan dalam ibadah supaya Allah berikan kita waktu ibadah yang pas lah untuk kita. Nah, kenapa? Misalnya nih waktu ibadah tuh kayak gimana sih maksudnya? Kadang ya mohon maaf ya, kalau kita di Indonesia atau mungkin di Asia kayak begitu kali ya. Jadi kalau awal-awal puasa pasti tuh masjid ramai banget. Iya kan? Sholat taraweh, wow, full. Kalam pertama. Iya kan, ramai banget. Coba lihat akhir-akhir. Oh, beda. Saf makin maju gitu ya. Safnya makin ke depan. Iya kan? Kemudian orang-orangnya nggak rame di masjid, tapi lebih rame di toko-toko kelambi, beli kelambi lebaran. Kadang orang juga rame gak bikin jajan lebaran, tarawihnya ngeni-ngeni terus. Orang-orang tuh, ibu-ibu kita tuh, ya kan, nggak apa-apa bikin aja jajan lebaran, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan lupa, jangan ngebikin alasan supaya entar nggak tarawih. Dan itu orang biasanya ngebikin jajan lebaran tuh kapan? Biasanya ya awal akhir-akhir puasa. Nah, artinya apa? Kadang orang salah tempatnya minta amal Allah Ta'ala tempat pacu. Sebetulnya semakin akhir Ramadan semakin pacu, semakin akhir Ramadan semakin giat ibadahnya. Kenapa? Bentar lagi tamu agung kita mau ninggalin kita Ramadan itu. Nah, biasanya kita kan kalau ada tamu tuh kalau awal-awal ya biasa. Antar kalau udah mau pergi, wah iya toto selfie selalu puangku ngono. Ya toto gimana gitu ya sama dia. Nah, sebetulnya begitu. Nah, makanya baginda Rasul bilang udah minta amal Allah Ta'ala, kelezatan ibadah pada tempatnya, jangan sampai salah. Nah, artinya apa? Ketika awal puasa terpacu, akhir puasa juga lebih pacu. Kalau di Mesir itu teman-teman sekalian, kalau di Mesir itu awal-awal puasa, jadi setiap puasa itu bilang jejolok, pernah jejolok? Iya, setiap bahasa saja jejolok. Nah, setiap sudut itu ada tempat orang buka puasa. Jagaan itu kan buka puasa itu. Ketua nang tak jagaan itu. Nah, artinya apa? Apalagi akhir-akhir Ramadan itu, masya Allah, tempat buka puasa itu banyak banget. Lagu monita aja napi lente silwi empaning te buka puasa. Nambahan gizi guys. Rupanya nambah gizi. Iya, kadang makanan orang Muslim saya enggak terlalu demen. Iya, kadang di sana itu goni-goni beli empaan. Tapi enggak pakai ragi. Tahu ada yang begitu dikasih kalau bahasa kita kalau bahasa saya dipenget, saudara penget. Ya dikasih garam aja. Lagu iya kadang mau nara si santet jeu ule. Piang tuh sambal di Bali. Ngomong setemangan barekan. Nah, kita kalau begitu seperti itu. Orang sedekah juga di masjid itu semakin akhir semakin banyak orang ngasih kita duit. Orang tarawih, masya Allah, di tanggal 27 ke atas atau 20 ke atas itu azhar. Kalau telatan dikit nggak ada tempat. Wah, hebatnya. Artinya karena tenetkah pocu pada saat itu. Nah, sebetulnya kita juga seperti itu. Nah, artinya kita juga sebetulnya seperti itulah. Sama baginda Rasul juga begitu. Awal-awal ya ibadah, akhir-akhirnya 10 terakhir itu beliau seperti yang tadi, nggak balik dari masjid kecuali balik bangunin istri doang untuk salat tahajud dan sebagainya. Nah, begitu baginda Rasul. Ketika nih, nah baginda Rasul minta sama kita udah minta seperti itu juga minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih waktu-waktu tertentu untuk ibadah yang dimana waktu tersebut cakep ibadahnya, nilainya beda di hadapan Allah. Supaya jangan ketinggalan waktu-waktu yang berkah begitu. Oke, lanjutin. Wa an Aisyata. Baca dah. Siapa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nasa'a ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadukum idza shalla wa fa inna ahadakum salla yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu muttafaqun alaih. Oke, lanjut. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Samarah radhiyallahu anhu qala qultu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan rawahu Muslim qawluhu qasdan baina tuli wal qasri. Oke. Ini ngajarin kita hadis yang berikutnya ini, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Padahal yarqud itu bukannya merekut. Itu namanya merekut. Kut itu gimana ya? Nah, melaku apabila salah satu di antara kita yang ngantuk padahal dia sedang sholat, maka hendaknya tidur aja, kata baginda Rasul. Nanti sholat ketika udah ngantuknya hilang. Kenapa? Nah, karena baginda Rasul bilang, jangan sampai nanti idza amuna kanti misalnya salat dalam keadaan ngantuk, takutnya fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhab yastaghfiru fa yusabbib nafsuh. Jangan sampai bare padahal lagi istighfar lagu lain tiba na berari. Itu ana baca. Makanya kalau misalnya ada orang yang darat tadah, mana ya dah mana? Udah tidur aja, baru ntar kalau udah tidur baru baru sholat. Tapi ingat, tidur itu kan boleh, tetapi kemudian ada tuh dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah itu, kalau tidur udah jamnya sholat jangan. Jadi kan ada tidur yang boleh, tidur nggak boleh. Tidur yang nggak boleh itu kapan? Selesai subuh, setelah asar, maghrib, antara maghrib isya, jangan. Dan ingat tuh, ada 4 waktu yang itu kalau bisa jangan ditinggalin. 4 waktu ini waktu ajaib, isi dengan baik. 1, qubaila subuh, sebentar sebelum subuh. 2, ba'da subuh ilal sampai isyraq. Jadi sebelum subuh itu jangan di ini. 2, selesai subuh sampai isyraq, jangan ditinggalin pakai amal ibadah. 3, qubailal maghrib, sebelum maghrib. 4, bainal isya'ain, antara maghrib isya. Kata Habib Umar tuh, kalau waktu ini misalnya munara dengan beruna taubat, dia isi waktu yang 4 ini. Ada nih orang yang udah pacu dari dulu, baunya malik di sini, sekalipun dia baru taubat. Kenapa? Saking mulianya waktu yang 4 ini. Makanya isi dengan baik. Kapan? Sebelum subuh, selesai subuh sampai isyraq, sebelum maghrib, antara maghrib isya. Nah, katanya Habib Umar mengatakan, kata beliau, siapa saja yang ngisi 4 waktu ini, kemudian bau yang ngajarnya ketinggalan itu. Nah, dikasih ngepur dulu orang yang pacu-pacu itu. Kasih ngepur dulu, entar dia ngajar. Boleh, bisa. Kenapa? Kalau dia manfaatin waktu yang ini. Nah, artinya kalau dalam waktu ini jangan tidur lah. Nah, jadi seperti kata Habib Ali Jufri itu, guru kita tuh, kata beliau, coba buatkan waktu sekalipun 5 menit atau berapa menit aja sama Allah pada waktu itu. Ndek jawab silain. Mungkin istighfar atau apa gitu. Pokoknya kadang-kadang 1 menit setiap hari. Misalnya sebelum subuh, sebelum maghrib, itu buatin tempat khusus, waktu khusus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mikir apa kayak itu, kayaknya istighfar atau banyak sholawat pada waktu itu. Kan usahain tetap ditetepin. Nah, mungkin sebelum subuh, yang penting bentar aja. Ndakanin dan luwe, yang penting ini. Nah, makanya di baginda Rasul bilang tuh, ya memang boleh tidur, tapi kalau waktu-waktu ini jangan ditidurin. Ndak tinduk tuh. Nah, kemudian berikutnya tuh baginda Rasul bilang, ada sahabat yang namanya Jabir ibn Samarah, itu pernah sholat sama baginda Rasul. Katanya tuh sholatnya baginda Rasul, itu sholatnya baginda Nabi itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek.
Makanya kalau kita lihat sholatnya baginda Rasul tuh, baginda Nabi itu ketika waktu itu sholat, kan ada tuh anak-anaknya sahabat yang nangis. Mulai aja belo ayatnya baca, tapi diringkas sama baginda Rasul. Kenapa? Ada anaknya sahabat yang nangis. Kemudian pada satu waktu baginda Rasul sujud. Ternyata mulai aja semendak sujudnya, tapi lama sujudnya. Lama sujud, sahabat bingung. Arah sahabat ini seki masih Malik ya. Dilihat ternyata tahu yang naik itu cucunya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Nah, baginda Rasul panjangin sholatnya. Jadi kadang baginda Rasul pendekin, kadang dipanjangin gerakan-gerakan sholat itu. Tetapi ingat, kalau kita jadi imam, itu kita lihat mura'atan lil makmum, lihat makmumnya. Kalau makmumnya toa-toa, jangan panjang-panjang. Karena bareh limudi. Iya kan, suwe endang kadang-kadang itu sini. Tahu namanya suwe. Lama banget gitu. Kan kadang orang kalau nggak demen sama imamnya begitu dah. Woi dengan krem. Itu tanda itu. Jadi kalau di Mesir itu begitu. Kalau di Mesir itu kalau dia demen nggak ada komentar. Itu tandanya demen. Kalau kita jadi imam nggak ada komentar, ya demen you know. Tapi kalau orang Mesir nggak demen, setelah sholat langsung nih kita. Apakah ada baca mana? Nah, langsung. Orang Mesir itu serem. Kalau di sini kita kan beda ya. Jadi ulah itu nunggu dengan sepi. Karena alhamdulillah ada sekedi. Tapi kalau orang sana la ilaha illallah, kalau nggak demen langsung dikomentarin pada selesai sholat. Hebat di sana. Tapi ketika dia demen, la ilaha illallah. Tuh pernah tuh ketika saya jadi imam nangis sih dengan ini. Katakan dia tabikin les. Pada kenapa? Tabikin les itu kenapa gitu? 5 tabki. Kan dia nangis katanya ngopoi dengan ini. Saya tanya, "Oh, khusyuk," katanya. Dia khusyuk karena tahu setelah itu dia kan dagang daging. Dibawain saya ke rumah itu 2 kilo daging terus. Oh, teman-teman tuh enak tuh makan di rumah. Lah, ngano. Kalau orang sana paling kamu noh demen jana ngene. Oh, hatinya kayak hati Nabi Musa. Lagu muda demen marhate Firaun ya. Ya kan di sana kan ada Nabi Musa, ada Firaun. Nah, Firaun Nabi Musa udah wafat, udah meninggal kan Nabi Musa. Udah wafat Nabi Musa, udah meninggal Firaun. Tapi perangainya itu masih ada. Dia mau demen enggak teh? Oh, Nabi Musa kuna perangainya hebat. Tapi kalau enggak demen, oh marah Firaun kuna. Nah, begitu orang sana itu. Jadi baginda Rasul itu salatnya inilah ada waktunya seperti itulah, jamak-jamak. Makanya itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu, sholat yang panjang ayatnya kan ada 2. Sholat subuh sama sholat zuhur. Ini boleh panjangan dikit. Dan ayatnya itu surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Ukuran panjangnya. Nah, kalau maghrib paling pendek. Ukurannya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau sholat asar sama sholat isya itu yang jangan pendek, jangan panjang, setengah-setengah. Ukurannya dari mana? Ukurannya dari An-Naba sampai Ad-Duha. Ini ukuran belona. Jangan sholat subuh inna atoina kulhu. Salah. Sholat maghrib Yasin baca. Jangan. Oh, jangan. Kecuali kalau Yasinnya cuma Yasin itu doang, baru Allahu Akbar. Dulu pernah kami ketika ngaji itu, ya Allah, mungkin saya pernah cerita. Ketika ngaji itu la ilaha illallah, lapar nih jam siwa malam. Oh, ini imam kita kan, guru kami juga yang ngaji itu waktu itu, ya Allah, kanan kami nagan panjang ayatnya. Tapi beliau baca Yasin, dia baca Allah waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kedak dalam hati ente. Kami kira beliau mau panjang. Beta lapar, beta lelah kan ngaji waktu itu. Tapi syukurnya Yasin, Allah Akbar. Pada waktu itu, benar. Dan itu terjadi. Boleh kalau sedikit-dikit begitu. Jadi boleh lah kan dalam kalau kita belajar fikihnya itu boleh. Alif Lam Mim, Allah Akbar, nggak apa-apa.
Alif lam ra nun nggak apa-apa, Allahu akbar nggak apa-apa. Boleh kalau dari segi boleh dan tidaknya. Nah, tapi kan afdolnya itu kan 3 ayat. 3 ayatnya kalau bisa berturut-turut. Nah, itu paling afdol. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi baginda Rasul merintahkan ngajarin kepada kita ternyata baginda Rasul itu sholatnya gitu biasa gitu. Baru kalau beliau sholat sendirian baru panjang banget. Seperti hadis yang sebelumnya itu panjang gitu kan. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Lah itu ini. Tapi begitulah baginda Rasul. Tapi kalau sholat sendirian. Oke, lanjut. Kita habisin ini. Biar langsung ntar selesai ini kita bagi tugas. Nulis sih jemaah. Oke. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة ما شاء الله ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له قل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا. Atum sudah dikit. Ini lanjutin tabi ya. Syukran. Insyaallah nih. Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli haqqin haqqahu. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakara dhalika lahu فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. Oke, ini ada satu kisah. Jadi baginda Rasul itu dulu biasanya baginda Rasul mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Jadi dia bikin saudara, ente ini nih saudaranya. Salah satu yang disaudarakan itu namanya Salman sama Abu Darda. Disaudarakan sama baginda Rasul. Nah, ketika itu Salman waktu itu Sayyidina Salman ini berziarah kepada Abu Darda. Ketika berziarah seperti itu dilihat istrinya Abu Darda, kalau bahasa kita ndek ngatur diri nah. Apa bahasa kita? Ngerau, ngono ndek nula berpenampilan keren lah. Lah mah bukan teman kita ngono. Apa? Ora. Nah, setelah itu apa kata Sayyidina Salman ini? Kenapa begini penampilan Sida, dibilang kepada istrinya Abu Darda. Oh, Abu Darda itu tahu dah dia nara angan alik dunia. Enggak ada perangainya untuk dunia, pengennya akhirat terus katanya. Oh, saking hebatnya yang namanya Abu Darda. Sampai sanina nanti kita begitulah, sampai begitu. Tapi nanti kita lihat. Nah, setelah itu Abu Darda dibuatin Salman Al-Farisi makanan. Setelah dibuatin disuguhkan. Udah, silakan dimakan. Sida nggak mau makan? Kata Salman kepada Abu Darda. Saya puasa. Kata Salman, ndek, kugen makan sekalian sini kalau Sida nggak makan katanya. Saya nggak mau makan ini makanan kalau antum nggak makan Abu Darda. Ya udah makan, dimakan. Burangnya puasa. Setelah itu pada malam harinya diperintahin, Abu Darda tidurlah, jangan sholat mulu. Tidur Abu Darda. Setelah itu selesai sholat, udah setelah malam sepertiga malam dibangunin. Terus begitu. Nah, setelah itu ternyata Abu Darda Salman mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan. Abu Darda, datang nih lu pecuntang kalau bahasa kita. Jangan terlalu begitulah. Kenapa? Allah Ta'ala memiliki hak kepada kita. Badan ini juga di samping kita udah lelah, kasih istirahat. Badan juga punya hak. Nah, kemudian istri kita juga punya hak. Jadi istri kita juga haknya perhatiin. Jangan biarin penampilannya kayak gitu. Nah, makanya salah satu di antara penyebabnya kenapa kok dalam memilih istri itu harus cakep yang pertama, ya kan?
Apa pertama tuh? Tungkahul mar'ah li arba itu. Nah, nikahi perempuan itu karena 4. Satu di antaranya li jamaliha, pertama kata baginda Rasul. Kenapa pakai li jamaliha pertama? Karena biasanya kita manusia, terutama laki-laki, yang dilihat pertama kali cakepnya. Dan yang kedua, itu ngebikin kita nyaman di rumah. Dending kita senang dengan ini dah kita senang dengan. Senang aja dah. Nah, tahu. Tapi kalau lihat istri, wah, gairah gitu. Jadi ngelihat yang lain itu, yang lain lewat. Kenapa? Istri kita cakep. Nah, itu tuh artinya apa? Mereka juga butuh diperhatiin. Nah, sampai besoknya sampailah berita itu kepada baginda Rasul. Nah, Abu Darda ngelapor baginda Rasul, kenapa Salman bilang begini kepada saya? Apa katanya? Nih, badanmu punya hak, inimu punya hak. Oh, kata baginda Rasul, shadaqa Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman. Kenapa? Apa kata beliau? Benar ucapannya. Sungguhnya Allah punya hak. Badan ini ketika lelah ditidur, kasih tidur. Guna tinduk-tinduk doang. Maksudnya ada waktu-waktunya. Nah, jadi gitu kurang lebih. Nah, artinya ini nih, sahabat itu kalau kita lihat ternyata pacu. Luar biasa sahabat, tuh taat semua. Tetapi baginda Rasul memberikan contoh yang luar biasa. Baginda Rasul enggak ngelarang seperti yang tadi, hanya saja mengarahkan supaya tepat model ibadahnya para sahabat. Nah, itu para sahabat itu Masya Allah luar biasa. Girohnya untuk ibadah itu jauh kita. Nah, makanya pantas kali ya, di antara sahabat-sahabat itu ada yang dicatat sebagai penghuni surga gitu ya sama baginda Rasul. Kenapa? Ibadahnya nggak diraguin, kecintaannya sama baginda Rasul tuh nggak ada ragu-ragunya. Nah, seperti itu para sahabat. Oke, lanjut. Amr ibn al-As sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له ولا قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصل وأفطر ونم وقل وصل من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام من دهر قل إني أطيق أفضل من ذلك قال فصل يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال أصوم يوما وأفطر يوما ذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم وهو أحيان الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام وقلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال ولأن أكون قبلت 3 أيام الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. Oke, sudah sampai sana ya. Oke, ini ada sahabat namanya Abu Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As. Ini sahabat yang sangat luar biasa. Nah, jadi ini sahabat yang mengetahui baginda Rasul itu puasa wisol. Tahu puasa wisol? Puasa yang gak buka-buka, gak buka puasa. Jadi kalau malam diulah berbuka, baginda Rasul gak buka. Nah, setelah itu dipanggil nih sahabat. Sahabat ini mengetahui baginda Rasul nggak pakai buka puasa, dia pengen puasanya kayak begitu, kayak baginda Rasul. Dipanggil lah baginda Nabi, sini. Benar gak ente yang bilang gitu mau puasa kayak puasanya saya? Benar ya Rasulullah. Oh jangan, kata baginda Rasul. Jangan puasa kayak begitu, kata baginda Rasul. Nah, artinya coba lihat, para sahabat ini selalu kepo sama apa yang baginda Rasul itu lakukan. Selalu pengen, contohnya itu pengen benar-benar lah mencontohin baginda Rasul. Tapi baginda Rasul bilang, ya udah kalau gitu ente puasa aja dalam sebulan itu 3 kali. Oh katanya, ada nggak yang lebih lagi baginda Rasul? Kayaknya kurang tuh. Coba para sahabat, seandainya para sahabat ya, seandainya, berikutnya kita lanjutin dulu. Setelah itu udah kalau begitu puasa Senin Kamis lah.
Oh, ada nggak yang lebih dari itu katanya? Udah setelah itu ente puasa sehari puasa, sehari tidak. Oh, kata baginda Rasul, udah itu aja, jangan ditambah-tambah, kata baginda Rasul. Artinya apa? Semangat para sahabat sekali lagi dalam ibadah itu luar biasa. Seandainya jadi dulu sholat yang 50 waktu itu, kayaknya sahabat tuh sanggup. Itu jende 5 waktu beragak. Itu namanya beragak. Iya, masih berlaku. Gitu-gitu ya. Coba para sahabat itu seandainya 50 waktu. Itu kan pertama kali Isra itu kan 50 kan? Ya kan? 50 waktu dulu. Baru dikorting sampai 5 waktu. Tapi yang 5 waktu itu pahalanya kayak sholat 50 waktu. Tuh, seandainya jadi dulu 50 waktu, sahabat tuh kayaknya sanggup dan gak bakalan ada yang nego-nego. Coba kalau modelnya kita yang 5 aja itu masih perlu. Nah itu ya, Masya Allah. Tuh, mana kira-kira ya semelende itangan yang surga ya kalau begitu. Kalau para sahabat kayaknya nggak apa-apa minta surga Firdaus yang paling atas. Kenapa? Ibadahnya aja keponya luar biasa sama baginda Rasul. Kalau model-modelnya kita, loh, jauh kalian. Tapi begitulah ya, Masya Allah luar biasa. Ini ngajarin kita nih, bagaimana kemudian iktisadnya para sahabat itu, bagaimana keponya para sahabat sama ibadahnya baginda Rasul sangat luar biasa. Oke, lanjutin ke hadis berikutnya. Jangan lupa riwayatin hadis berikutnya. Itu sama insya Allah. Nah ini kalian sekarang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ibrahim Hanzalah bin Rabi'i Sayyid sallallahu alaihi wasallam. Laqiani Abu Bakr radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Hanzalah qultu ya Aba Hanzalah qala subhanallahi wa taqulu qultu taqulu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bil jannati wan nar ka'anna rafi'a 'aini wa idza kharajna min 'indina Masya Allah sallallahu alaihi wasallam أخذنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة ضيعين فإذا خرجنا من عندك حفظنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي يديه لو تدومون على ما تدوم عليه عندي وفي الذكر لسوف أكتب الملائكة ما شاء الله. وفي قلوبكم ولكن يا حنظلة ساعة 3 مرات. رواه مسلم. Nah, oke. Ini nih ada sahabat Hanzalah sama Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu Hanzalah ketemu Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kok kita ketika sama baginda Rasul, baginda Nabi menceritakan surga, kayaknya surga itu bersama kita pada saat itu. Ketika baginda Rasul berbicara tentang neraka, itu kayaknya neraka itu di depan mata kita. Kita rasanya takut banget ketika itu. Ini kata Hanzalah kepada Abu Bakar. Oh, setelah itu ternyata Abu Bakar juga begitu. Jadi ketika baginda Rasul nyeritain tentang ibadah, wah istri itu nggak kita ingat semuanya, pokoknya nggak diingat sahabat itu. Setelah itu sampailah kepada baginda Rasul cerita itu. Baginda Rasul, nenek Hanzalah bilangnya begini baginda Rasul. Ketika bersama engkau wahai baginda Rasul kayak begini ngaji dan sebagainya, mari dapat surga, takutnya neraka itu luar biasa. Iman kita rasanya nambah terus. Tapi coba kalau kami pulang, selesai pulang dari halakonya baginda Rasul, wah beda.
Jera itu ingat surga, jera ingat neraka, kemudian disibukin ama itu ini dan sebagainya gitu. Nah, jadi Mubasanta tidak sepacu bersama engkau baginda Rasul. Iman kami ketika sama engkau ya Rasulullah naik. Tapi ketika di rumah biasa aja. Oh, kata baginda Rasul, walladzi nafsi biyadi. Sahabatku, kalau bahasa kita nih bersumpah itu kan, seandainya bahasa kita ketaatanmu seperti bersamaku ketika berbicara surga seperti orang masuk surga, pokoknya iman kayak bertambah. Seandainya anda tetap nganu cara anda jauh iman anda, kata baginda Rasul, itu insyaallah la safahatkumul malaikah, malaikat itu bakalan salaman sama kalian. Kenapa? Saking cakep imannya, saking keren imannya. Nah, baik itu di perjalanan, di tempat tidur, para malaikat katanya begitu. Tapi kata baginda Rasul, walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah thalatha marrat. Tapi Hanzalah itu Mbasanta ada waktunya. Ini ngajarin kita tuh bahwa ternyata semuanya ada waktunya. Kadang ya kalau kita kadang kalau kita ngariak nama ibadah itu main gitu. Kadang kalau kita sebagai pelajar, wah tepecu belajar, wandara angen belajar. Memang begitu, ada masanya kata baginda Rasul. Nah, sahabat juga ternyata begitu. Kadang imannya cakep, kadang imannya oh hebat lah, tapi kadang juga turun. Nah, oh memang begitunya kata baginda Rasul. Seandainya iman dan naik terus, masya Allah, para malaikat bakalan salaman mendoakan kalian kata baginda Rasul. Nah, jadi para sahabat juga seperti itu gitu imannya. Jadi apalagi kita. Nah, tapi ini ngajarin kita bahwa sesungguhnya sahabat itu nggak pernah mau jauh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai sini dulu. Setelah azan kita bagi tugas. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.